Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Ketemu lagi dengan saya ya tentang metodologi yang ilmiah ya. Jadi kita membahas agama itu dengan gamblang, terang benderang, runut, nalar, masuk akal, kebayang. Kemudian tidak ada keraguan. Terus sesuai dengan seluruh sudut pandang, jelas. Nah, setelah itu baru wa amaliyun. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Goa, Sulawesi Selatan. Judul yang kami angkat kali ini adalah Saya Usul atau Mr. TM Usul. Harusnya majelis ulama itu diganti dengan Dewan Syariat. Ya. Karena ini bahaya sekali ya. Kontrol agama yang ada sistem, yang ada kelembagaan, yang mengatasnamakan majelis ulama, akhirnya praktek agama ini menjadi sempit, sebatas harus cocok dengan filternya majelis tersebut. Nah, padahal agama pun berlapis-lapis ya. Tetapi yang sebenarnya disebut agama adalah awal kita mulai ma'rifatullah. Sedangkan orang sekarang taunya hanya syariat. Nah, syariat ini harusnya adalah ketemunya, sinerginya, horizontalnya adalah dengan Dewan Syariat. Nah, cocok. Nah, kalau praktek beragama kemudian diwasiti, dihakimi oleh majelis ulama, wah bahaya sekali ini. Ya, majelis ulama itu sinonimnya adalah ulamanya ulama. Bahaya sekali ini. Makanya majelis ulama bisa mengeluarkan fatwa sesat atau penistaan agama. Nah, tetapi yang dibahas oleh majelis ulama ini ternyata kebanyakan hanya sudut pandang syariat. Lah kalau yang dibahas syariat harusnya adalah Dewan Syariat, bukan majelis ulama. Karena ulama ini sebetulnya sudah ke ranah agama, bukan syariat. Sedangkan agama adalah makrifat. Nah, logikanya, masa ya orang-orang yang duduk di majelis ulama yang latar belakangnya misalkan ahli-ahli syariat menghakimi ahli makrifat, kan aneh. Anak TK menghakimi profesor, kan aneh. Nah, contohnya kira-kira semisal ya Nabi Ibrahim ada di zaman ini. Nah, kemudian pada kasus Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu ya menyembelih Ismail. Kira-kira pasti kena hukuman oleh majelis ulama. Betul ya Bun ya? Termasuk Nabi Khidir saat mengajari Musa. Pasti Nabi Khidir dianggap aliran sesat oleh majelis ulama. Betul enggak? Atau juga semua Nabi Isa ketika beliau tidak menikah misalkan. Wah, itu aliran sesat itu. Atau guru
Siddhartha Gautama misalkan, ketika nggak makan bernyawa, pasti dianggap sesat itu, ya enggak? Aneh kan? Atau Nabi Muhammad misalkan, ketika diaudisi misalkan Nabi Muhammad, kemudian nggak fasih membaca tulis, wah ini salah ini, lagi kan? Nah, parameternya majelis ulama ini adalah hukum positif yang terlihat. Makanya ada laporan orang, ada dugaan, ada apa. Yang dasarnya adalah barang bukti. Barang bukti kan kenyataan. Kenyataan kan syariat. Ya. Masa pelaku agama makrifat kemudian di warning oleh ahli syariat, kan aneh. Makanya saya usul ya, silakan direspon ya ulama kayak Ustadz Gus Habib. Usul ya, majelis ulama itu diganti dengan dewan syariat. Nah, ini memang kompeten, cocok untuk mengeluarkan fatwa halal haram. Itu kan syariat. Atau praktek keagamaan syariat ya, yang menyimpang. Nah, itu boleh misalkan ya, sholat subuhnya menjadi 3 rakaat, itu kan syariat. Nah itu yang memfilternya adalah dewan syariat, bukan majelis ulama. Lah misalkan ya ada tokoh sufi misalkan ya, tetapi dia dihakimi oleh majelis ulama, kan payah ini. Berarti secara tidak langsung di sini itu kita dikerdilkan agama kita ya. Yang harusnya awaluddin ma'rifatullah berarti dipaksa dengan syariat. Akhirnya semua orang ya taunya sebatas syariat dan syariatnya harus tertib. Untuk masalah tertib saya itu cocok ya. Di dunia harus tertib dan sebagainya. Makanya ada dewan syariat bukan majelis ulama. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Muhammad, Nabi Isa pasti disalahkan oleh MUI kalau misalkan beliau-beliau ada di zaman ini, iya kak? Mereka taunya syariat, ya, kacamata pandang syariat. Sedang agama bukan syariat, ya, agama itu makrifat, ya, awaluddin makrifat, bukan syariat. Makanya syariat itu adalah aturan yang membuat kita ini tertib di dunia. Nah, sekarang kan payah kali ya, urusan hakikat diadili syariat, kan aneh. Ya, makanya sangat aneh ya. Contohnya ya, kalau misalkan majelis ulama ini benar-benar ulama yang kompeten, kenapa ada oknum-oknum majelis ulamanya malah ada terindikasi teroris, contohnya di Bandung itu. Jadi yang baru-baru ini ya, ada dugaan pelecehan seksual, itu majelis ulama di Lamongan, kan parah sekali itu. Ya, jadi masalah agama itu urusan Tuhan ya dan Rasulnya. Masalah kan kau nggak tahu Rasul zaman ini. Makanya saya geber ya. Kau nggak akan bisa nunjukkan siapa Rasul zaman ini. Padahal ayatnya ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayatnya ada. Kalau orang-orang biasanya kan nanya, mau debatkan ayatnya mana? Ayatnya ada. Atau bahasa 128 dan banyak ayat yang lain lagi. Nah, syahadat itu bersaksi. Prakteknya harus menyaksikan, ya. Kalau syahadat kau artikan hanya mengucapkan, itu kan menyampaikan pengetahuan. Kalau ucapannya apa? Ucapan yang dilafalkan, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah. Nah, artinya apa? Aku bersaksi dan sebagainya. Kau paham. Kau ngerti. Kau tahu. Prakteknya tapi bukan itu. Kau tahu, kau paham, kau ngerti. Prakteknya kan bukan itu. Jelas-jelas bunyinya kan harusnya bersaksi, bukan mengucapkan. Mengucapkan itu berarti kau telah paham, kau telah ngerti, kau telah tahu. Tapi bukan berarti prakteknya. Makan rambutan, ya. Prakteknya gini, nah. Ini loh. Ini contoh ya.
Nah, kalau ada orang cerita ya, makan rambutan adalah mengocek kulitnya atau mengupas bahasa Indonesianya ya. Kemudian kau makan temil-temil isinya. Tapi diucapkan itu bukan praktek. Prakteknya ini gitu prakteknya. Nyam 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 nyam. Ini makan. Praktek. Masa syahadat kok cuma mengucapkan? Nah, baru praktek syahadat saja gak ada yang ngerti. Prakteknya loh ya. Pengetahuannya tahu, pengetahuannya paham. Misalkan dalam hal ini, berarti selama ini MUI kan membiarkan praktek syahadat yang sesat. Iya apa kak? Logikanya loh ya. Kalian kan paham, tahu, ngerti. Ya, tapi kan nggak tahu praktek, nggak tahu cara praktek. Makanya sekarang saya tuduh MUI membiarkan praktek syahadat umat Islam itu dengan kesesatan. Loh. Saya sekarang tuduh balik MUI loh ya. Biasanya kalian yang nuduh sesat ini sesat karena laporan orang. Nah, sekarang saya buktikan bahwa kalian memang tidak bisa mengawal umat beragama Islam ini dengan baik. Ayo, nongol ya MUI ya. Saya tunggu ya ketuanya kayak atau apanya ya. Tunjukkan bagaimana cara praktek syahadat. Praktek loh ya. Bukan paham, bukan teori, bukan pengetahuan ya. Kalau itu sama-sama tahu. Masa syahadat cuma mengucapkan, bunyinya bersaksi. Makan, masa cuma bilang makan. Makan ya pegang sendok, makan apa nasi kek atau buah kek atau apa gitu loh. Ini padahal ranah syariat loh ya. Namanya praktek, ya harusnya bersaksi. Wah ini MUI dah sesat ini dekat dalam ini, betul gak? Kau membiarkan kesesatan loh, dan kau pura-pura nggak tahu loh. Si ibumu kan hanya melebeli halal haram, kemudian menerima laporan-laporan ini sesat. Kau nggak ngerti mana sesat mana nggak ngerti kok. Ternyata masa kau kemudian menghakimi, memwasiti perulamaan Indonesia atau peragamaan Indonesia. Kamu itu bidangmu hanya tentang syariat. Makanya saya usulkan MUI diganti dengan Dewan Syariat. Maka apa yang dibahas lingkupnya hanya tentang syariat. Jangan bahas hakikat. Hakikat dibahas. Apalagi makrifat. Ya. Makanya biar hakikat dan makrifat ini enggak melenceng kemana-mana, kau harus tunjukkan metodologi. Karena hakikat enggak ada pengaruh ruang dan waktu, enggak ada merek agama apapun ya. Semua agama di ranah hakikat semuanya sama. Just the same way atau lewat metodologi proses jalan dan cara yang sama. Makanya saya tunggu terangkanlah metodologinya agar orang bisa praktek hakikat. Makrifat masih di atasnya lagi. Syariat masih teori, pengetahuan, cerita, kabar, dogma, pengetahuan, diskusi, tanya jawab, mudzakarah, tabayun, itu syariat. Ya. Kemudian kau harus naik ke praktek ruh, hakikat namanya. Tapi kau kan nggak tahu cara praktek hakikat, makanya diberilah cara prakteknya hakikat dengan ilmu tarekat, itu metodologi. Buahnya tadi semua muncullah resultante ya, atau prosesmu adaptasi dengan Tuhanmu. Karena sudah kenal, naik lagi kenalmu akan berlapis-lapis ya. Lah kalau dari awal kenal Allah aja enggak. Nah, minimal kenal kan kau harus tahu bisa nunjuk. Kau kan di dunia ya. Ya, di dunia ya. Hukum dunia itu baru dipengaruhi ruang dan waktu, maka sifatnya limited, definisi dan deskripsi. Maka harus jelas, harus nyata, konkret. Jangan pakai angan-angan, jangan pakai pendapat. Jangan pakai khayalan atau fenomena atau fata morgana, bukan, harus konkret. Makanya hukum positif itu dasarnya kenyataan konkret, bukan pendapat, angan-angan atau apa. Hukum dunia, saksi ya beneran saksi, disumpah. Kau benar melihat kejadian itu dengan mata kepalamu sendiri. Oh iya pak, saya melihatnya langsung pak. Oh ya, oke. Lah kalau ditanya, kau benar saksi ini melihat dengan mata kepala sendiri di TKP dengan mata kepala sendiri dan dalam keadaan sadar.
Oh tidak Pak, saya berpendapat, saya berangan-angan, saya menduga. Oh bukan, ini bukan saksi. Ilmu dunia harus konkret, harus nyata. Kalau tidak konkret, tidak nyata, bukan dunia namanya. Itu sudah ranah angan-angan. Kau debat angan-angan silakan, itu orang-orang gila di luar sana ya. Gitu loh. Nah, acuanmu kan pakai barang bukti, iya kan? Ada aliran sesat, misalkan ada ini subuhnya 3 rakaat atau subuh sholatnya menghadap ke timur. Nah, itu kan barang bukti. Itu syariat. Maka harusnya kau dipagari dengan pagar syariat. Jangan membahas yang di atasnya. Itulah butuhnya metodologi. Makanya MUI harusnya diganti dengan Dewan Syariat. Sudah yang dibahas tentang syariat. Sedang untuk naik ke atasnya itu harus memakai metodologi. Makanya MUI harus menunjukkan metodologinya apa sih beragama itu. Jelas. Makanya syariat ya syariat, tarekat makrifat. Sekarang ahli syariat cerita makrifat, dombos kabeh. Itu di YouTube, di Facebook itu, aduh, cerita karangan bebas akhirnya. Cerita Allah, muhasabah, mukasyafah, mahabbah. Ditanya bagaimana cara masuk akhirat? Duh, akhirat kan nanti. Oh alah goblok berarti. Ngono lho. Ditanya tentang cerita tentang Tuhan, terus ditanya, Pak, saya di dunia, yang mana sih Tuhan yang di dunia? Kalau kau kenal kan harusnya nunjukin. Kalau kau kenal ya, ini loh yang disebut lonceng loh, tahu? Atau walaupun kau nggak bisa menunjukkan ke ininya langsung, kau bisa menunjukkan ini loh fotonya, ini yang disebut lonceng loh, jelas. Minimal kau bisa nunjukkan itu, kenal versi yang pertama. Naik lagi kenalnya, kenal sifatnya, kenal latar belakangnya, bahannya, dapat dari mana, ukurannya, apanya, itu lain lagi. Makanya dimulai harus kenal, awaluddin ma'rifat, awal kau beragama, kenal dengan Allah. Dan beserta Allah, akhiruddin ma'rifatullah. Jadi begitu, nah masa majelis ulama ditanya, yang mana yang Allah di dunia ini? Gak ada nongol. Berarti kau kan nggak tahu. Nah sekarang gantian saya hakimi. Kalau begitu berarti kau majelis ulama ini kalau saya duga terindikasi sesat. Apa? Kau yang dibahas syariat aja. Makanya saya usulkan daripada kau dihakimi sesat, makanya kau downgrade saja. Yang kau bahas lingkupnya adalah skupnya adalah ranah syariat. Makanya saya usul ya. Silakan tanggapi video saya. Saya usulkan majelis ulama ini diganti dengan Dewan Syariat. Yang dibahas tentang syariat. Kalau syariat keliru apa-apa ya dibahas di situ. Tetapi jangan masuk ke ranah hakikat. Kecuali kalau ahli hakikat syariatnya salah di dunia ini, ya, misalkan ya, yang tidak membuat keteraturan dan ketertiban, nah itu bisa tertibkan ya. Selama praktek hakikatnya itu tidak mengganggu, ya, kemudian tidak merusak dan kooperatif dengan hukum undang-undang dunia di wilayah NKRI, nggak masalah, ya, gitu. Kecuali ada yang dikorbankan, ya, ada korban kalau dia misalkan ya misalkan diperkosa atau di apa, itu baru ditindak syariatnya, ya. Gitu loh ya. Jadi hukum itu patokannya, hukum positif ya, patokannya adalah kenyataan. Bukan pendapat, bukan cerita, bukan apa, bukan ya. Makanya kau di dunia harusnya dengan kacamata kenyataan konkret. Maka hukumnya itu mengikuti kenyataan konkret yang terlihat, cium, raba, dengan dan rasakan, dan juga sifatnya baru terbatas, terdefinisi, dan tergambarkan. Itu konkret. Nah yang tadi ya, hakikat harus dikawal dengan tarekat. Makanya keluarkan metodologinya. Itu harapan saya. Dan akhirnya apa? Karena pengetahuan teorinya ini ilmiah, lewat metodologi yang waris, sistemnya mutlak, outputnya pasti makrifat, jelas, gak usah aneh-aneh. Ya,
Kalau orangnya telah dibimbing Tuhan, nggak mungkin dia kemudian nyolong, nggak mungkin apa, nggak mungkin ya. Karena dia manusia celupan Tuhan ya. Syariatnya pasti ngikut ya. Bukan hafalan seperti yang kau hafal itu. Karena apa? Syariat itu pun mengikuti zaman, ruang, dan waktu. Nah itu dia. Karena syariat ilmu akal. Akal itu ilmu jasmania. Jasmania itu ilmu dunia. Dunia itu baru. Baru berarti ada batas ruang dan waktu. Maka syariat zaman 1000 tahun yang lalu sama syariat zaman ini beda. Jelas beda, nggak mungkin sama. Kau kesini pakai apa? Pakai Grab, pakai Gojek. Kenapa nggak pakai onta? Sudah beda. Ya, hukum dunia itu terpengaruh dengan ruang dan waktu. Enak-enak. Jadi kau akan menganggap saudara-saudaramu yang tidak semerek agama. Enak saudara semua. Hindu ya karena di zaman dulu ada Hindu. Buddha di zaman dulu ada Buddha. Konghucu, Nasrani, Islam di zaman dulu ada. Kau di zaman ini harusnya ya agamamu versi zaman ini. Ya. Islam ya Islam zaman ini. Hindu ya Hindu zaman ini. Buddha ya Buddha zaman ini. Masa Islam zaman 1500 tahun yang lalu kau pakai sudut pandang di zaman ini? Kau mundur, otakmu dibikin bodoh, apalagi dibikinlah kerangkeng ya, sistemik ya, dikerangkeng, dibelenggu dengan majelis ulama atau pengawas-pengawas ulama ya, atau dewan ulama ya, yang membuat kontrol akan praktek keulamaan di Indonesia. Keliru. Harusnya dewan syariat atau kontrol syariat. Nah syariatnya pun harus bijaksana. Syariatnya Nabi Muhammad kau harus terapkan di zaman ini. Maksudnya apa? Kau sinergikan. Jangan sudut pandang zaman Nabi dahulu. Baru ditanya, yang mana Nabi Muhammad yang Rasulullah yang wujud di zaman ini? Bingung. Diketawain orang Nasrani kamu. Itu loh umat Islam. Coba tengok ini. Goblok-goblok lihat itu. Coba gini, kalau syahadat. Asyhadu Allah ilaha illallah. Artinya coba ya. Aku bersaksi tapi nggak ada yang aku saksikan kecuali hanya mengucapkan bahwa aku telah bersaksi akan Allah. Bohong itu. Nah gitu harusnya majelis ulama dari awal itu sudah sadar. Kau itu keliru. Jelas-jelas praktek sama omonganku beda loh. Aku ngomong gini loh. Kayak dianggap orang gendeng, betul gak ya? Bajuku ini baju warna hijau. Goblok gak? Gak cocok loh, itu loh. Aku bersaksi, tapi gak ada yang saksikan. Goblok gak itu? Goblok. Nah, itu jenis fi'il mudhari, kan tahu ilmunya. Nah, fi'il mudhari kalimat kerja, kalimat kata aktif ya. Maka yang mana yang kau saksikan, kau harus bisa tunjuk. Ini loh gelas, jelas ya. Oh ada isinya. Nah kau mau menyaksikan gelas. Ya ini. Mana yang kau saksikan gelas itu? Ini. Oh, kau saksikan dengan apa? Ya mataku. Ya aku lihat wujudnya loh, jelas ya. Kalau menyaksikan dengan telinga itu bohong. Menyaksikan dengan suara bohong. Jelas. Dan Allah sifatnya wujud. Tapi mana wujudnya Allah yang di dunia ini? Bapak-bapak MUI yang terhormat. Ayolah keluar kandang sini ya. Ada nomor saya ya. Tolong sampaikan kepada ketua MUI. Nomor saya ya. Tapi kalau nelpon saya harus sopan ya. Harus kenalkan dirimu, namamu, dan dari mana. Kalau enggak saya blokir ya. Walaupun ketua MUI, sekretaris MUI misalkan. Kalau ngubungin saya dengan tidak sopan pas saya blokir ya. Sampaikan ya, yang dengar ini ya. Katakan kepada orang-orang MUI ya. Saya usulkan ya kalian ganti dewan syariat saja ya. Jangan jadi wasitnya agama. Wah kau keliru itu ya. Emangnya kau Tuhan. Karena apa? Wasit agama ya Tuhan sendiri. Ya. Kalau kau seperti ini, kau pasti akan menyalahkan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Betul enggak? Waduh, ini overlapping ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.